Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kali ini kita bertemu kembali ya dalam perkuliahan. Insya Allah kita sudah melaksanakan perkuliahan ke pertemuan ke-14 kalinya dalam perkuliahan melalui daring atau melalui YouTube. Dan perlu saya sampaikan bahwasanya untuk kali ini sesuai dengan perkuliahan kemarin sudah pernah saya sampaikan bahwa kita sudah merujuk ke ilustrasi bagaimana kita mulai usaha. Jadi kita akan menghitung bagaimana cara usaha atau menghitung studi kelayakan usaha. Jadi pada pertemuan hari ini itu Pak Samsul akan menjelaskan tentang analisa kelayakan sebuah usaha, yang mana usaha ini sudah sering ada di lingkungan kamu dan sangat mudah sebagai contoh, sehingga kamu tahu kalaupun kamu tidak usaha ya, tetapi diharapkan ini bisa sebagai acuan ketika kita menghitung sebuah usaha. Namun kamu sudah mengetahui bahwa usaha itu semacam ini, cara menghitungnya seperti semacam ini ya. Nah, hari ini Pak Samsul akan menjelaskan tentang analisa usaha depot air minum ya, isi ulang. Ini adalah usaha yang dekat sekali dengan tempat tinggal kamu dan sekelilingmu, sehingga kamu akan mengetahui, oh berapa sih orang bekerja di depo itu, keuntungannya berapa. Nah, sehingga kamu tahu. Nah, kenapa saya ambil di tempat atau yang dekat dengan kamu? Pertama, sebenarnya saya ingin menganalisa secara jernih, sehingga kamu saya kasih tugas untuk menanyakan kepada pemilik depo. Namun karena ini daring, maka kita menganalisa saja ya, menganalisa bagaimana cara usaha depo air isi ulang yang ada di tengah-tengah kita. Nah, jadi depot air minum isi ulang ini merupakan salah satu jenis usaha yang digemari atau saat ini. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh mahalnya air mineral, sehingga alternatif adalah air ulang yang bermunculan di tengah masyarakat. Itu pun karena kadar air ya yang jauh dari pegunungan itu airnya sudah mulai keruh, sehingga orang masak juga mempergunakan air isi ulang ya. Dan modal dikeluarkan itu tidak terlalu banyak ya. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan depot atau depo air isi ulang ini sangat menjamur. Apa yang mengakibatkan kok banyak orang usaha air isi ulang? Yang pertama adalah modalnya tidak terlalu besar, jadi itu tidak terlalu besar. Kemudian tempatnya usaha juga tidak terlalu luas ya. Kemudian air minum isi ulang ini adalah kebutuhan primer, sehingga ini harus kebutuhan pokok yang harus dibeli oleh masyarakat ya, suka atau tidak suka. Itu sekarang air isi ulang ini akan dibeli oleh masyarakat, baik untuk dimasak kembali atau bagaimana. Karena apalagi daerah yang sudah perkotaan itu kalau tidak pakai air ulang untuk dimasak itu kurang bagus. Kemudian mudah menjualnya ya, ini faktor-faktornya. Tidak memerlukan keahlian khusus, bisa digabungkan dengan usaha yang lain, bisa dilakukan dengan pekerjaan lain, tidak kenal musim, dan biaya operasionalnya relatif kecil. Nah, itu adalah ketika kita akan usaha air isi ulang. Jadi modal ini ya, kalau kita berbicara modal itu, paket depo ini Anda beli sesuai dengan teknologi ya. Jadi modalnya itu bisa sesuai dengan teknologinya ya. Ada yang harga paling murah itu adalah depo itu adalah untuk sulingnya itu ada yang 10 juta ya, bahkan ada yang mahal ya, harganya sampai segitu ya. Kemudian lokasinya juga tidak terlalu luas ya, cocok kita di perumahan. Yang penting itu adalah
pemasok itu bisa masuk. Kemudian izin dinas kesehatan ini diperlukan ya, karena ketika air ini diminum orang pasti izinnya juga harus ada. Nah biasanya izin usaha untuk air ini ya, maka biasanya itu melalui depo ya. Kemudian harus ada melalui depo itu yang menyediakan bahan depo itu, atau yang menyediakan air ya di pegunungan itu bisa menguruskan izin ini. Kemudian bahan baku ya, bila kita berbicara bahan baku maka pemasoknya jelas ini air depo isi ulang ini pasti airnya dari pegunungan, nggak bisa kita ambil air sumur kemudian diklok disuling, nggak bisa, pasti airnya ada dari pegunungan yang masih murni itu sebagai pemasok air. Kemudian apa yang diperlukan ya tadi alat suling, kemudian motor ya sebagai sarana transportasi. Saya kira setiap orang itu punya motor ya, jadi motor yang di rumah itu, bahkan satu rumah biasanya tidak punya motor satu, lebih dari itu untuk sebagai operasional ketika kita berusaha. Jadi mempersiapkan promosi juga perlu ya, mau bikin pamflet ya, kemudian menyampaikan kepada brosur-brosur kepada orang lain sehingga kita tahu ketika kita mau usaha air isi ulang. Kemudian kita mencoba ya bagaimana cara mulai usaha. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa kita mulainya adalah dari bagaimana kita mencari tempat lokasi ya, lokasinya yang penting itu kendaraan pemasok air itu bisa masuk, sehingga ketika kita tidak punya rumah yang gang sempit, berarti kita mengeluarkan modal untuk menyewa di luar. Jadi tidak harus apa di kota, tidak, yang penting truk bisa masuk, kemudian kita bisa masuk. Nah, yang setiap usaha ya tadi di dalam teori pemasaran atau usaha pasti ada kompetitor atau pesaing. Nah, usaha air isi ulang ini karena memang sangat mudah, maka ini biasanya banyak pesaingnya. Jadi karena apa? Mudah ya, kemudian siapa saja bisa, yang penting mau bekerja. Kemudian bagaimana kita menghadapi kompetitor persaingan yang banyak karena ini mudah, maka kita harus melakukan pelayanan. Jadi kita harus mulai mencari celah seorang yang di sekitar kita, kita pelayanan kita dan lain sebagainya. Bagaimana kita memberikan pelayanan atau airnya ya, karena apa? Air di pegunungan itu juga tidak sama ya, ada harga 200.000, ada yang 300.000 per tangki, ada yang 500, dan ini tergantung kebaikan air, kemudian dari kualitas air ya. Kemudian pelayanan itu juga sangat diperlukan agar air isi ulang kita laku, terutama adalah kualitas. Jadi kualitasnya bagaimana ya, kita seperti galon itu harus kita bersihkan dengan baik. Jadi galon jangan langsung galon itu dibersihkan langsung dipakai, tidak, itu juga pakai udara, pakai angin, pakai kompresor atau dikeringkan dahulu sehingga betul-betul galon itu adalah murni bersih dan tidak ada bakteri. Nah, jadi pemasoknya yang jelas adalah dari pegunungan. Nah, bagaimana kita untuk mulai kita bekerja ya, kita bekerja. Nah, kalau kita berbicara tentang bekerja, bagaimana menganalisanya ya, jadi bagaimana menganalisanya, kan Pak Samsul sudah mencoba untuk mengkalkulasi ya. Jadi nanti tugas kamu di samping bagaimana ini secara teori ya, secara teori kita bekerja membuat usaha, tapi membuat nanti kamu membuat resumenya juga begitu, bahwa apa yang diperlukan. Nah, sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, ketika kita mulai usaha air isi ulang. Artinya apa? Tadi saya sampaikan bahwa ini memang saya coba untuk menganalisa sebuah usaha yang dekat dengan rumah kamu, sehingga kamu melihat depo itu lalu lalang atau dekat dengan kamu nggak tahu ya, biar tahu ternyata depo itu
harganya sekian ya, ternyata sekian sehingga kamu tahu. Nah dari situ timbul ya, ini hanya satu ilustrasi ya, menganalisa sebuah usaha yang dekat sama kamu dan mudah untuk dianalisa. Yang pertama cara menghitung nanti kamu ini sebagai tugas kamu ya, nanti diketahui ya. Jadi nanti diketahui, nanti kamu sebagai tugas untuk pelengkap di UAS ya. Jadi nanti ini tugas kamu menganalisa dengan diketahui dengan harganya. Jadi bagaimana cara kamu menganalisa harga pokok? Artinya apa? Jadi harga pokok produksi air itu 1 galon, gitu ya. Sehingga nanti kamu harga jualnya, kalau kita melihat sekarang di pasaran ya, di pasaran daerah kita, daerah Mojokerto, daerah Sidoarjo, daerah Jombang itu sekitar, kalau di tingkat eceran itu 1 galon air isi ulang itu 3.000 ya, 3.000. Nah, bagaimana kok bisa menjual harga 3.000? Bagaimana biaya produksinya? Kita coba ya, nanti kamu mencari, nah diketahui ya, nanti diketahui ya, artinya apa? Soal ini diketahui dengan harga air isi ulang itu harganya kurang lebih untuk 1 tangki itu yang kualitas bagus itu kalau daerah sini, daerah Sidoarjo, Mojokerto itu per tangki air itu adalah harganya 350.000 ya. Nah ini diketahui. Nah harganya per tangki air itu 350.000. Kemudian isi dalam 1 tangki itu adalah 5.000 liter. Nah, kemudian kalau 5.000 liter itu misalkan 1 galon itu isinya 19 liter, berapakah 1 tangki air itu? Jadi 1 galon itu isinya adalah 19 liter. Kalau 5.000 liter dalam 1 galon berapakah? Itu rata-rata harganya per galon. Kemudian jadi kita harus memperhitungkan ya, harga tutup botol itu kurang lebih itu adalah dalam satu tangki itu harganya cuma 20.000 ya tutup botol. Kemudian ada biaya listrik ya. Jadi kalau biaya listrik nanti relatif ngitungnya harus kalau misalkan kamu habis 1 tangki itu dalam 2 hari, maka berapa listrik kamu 1 bulan. Nah dari situ kamu akan mengetahui estimasinya ya. Dari situ akan tahu estimasinya, kita mengetahui harga air 1 tangki itu isinya berapa, kemudian 1 galon isinya berapa, kemudian ditambah biaya listrik ya, itu relatif ya, listrik kalau nggak salah listrik rata-rata 200.000 lah per bulan atau 300.000. Kemudian biaya itu botol sekitar 20.000 per tangki 1 tangki air. Jadi nanti nggak salah itu per botol per galon itu biayanya tutup itu kurang lebih Rp76. Jadi nggak sampai 100. Nah itu ya. Ini adalah untuk menganalisa. Ini adalah tugas kamu ya, tugas kamu nanti setelah kamu sudah kerjakan, maka kamu kirim lewat WA Pak Samsul. Nah sebagai pelengkap nanti ketika kamu akan UAS, nilai UAS. Bapak-bapak, ini jangan diremehkan tugas ini ya. Tugas ini adalah sangat penting sekali. Jadi kalau ada yang membedakan ketika kamu mengikuti kuliahnya Pak Samsul 7 kali, sama-sama 7 kali, tapi 7 kali itu mereka ada yang kamu tidak membuat tugas, dan yang ada yang membuat tugas, pasti nilainya beda. Jadi ada selisih. Jadi resume tetap ini dibuat, kemudian ada tugas kelanjutannya adalah untuk menambah nilai di UAS. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lebih lanjut, kita lewat WA ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.